Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat siang bagi Anda semuanya, pemirsa di YouTube. Kita sekarang berada di acara Ngobrol Bareng dengan Kang Yana, hari Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020, langsung dari Landmark Residence. Saya Theophilus Setianto mewakili keluarga besar alumni SMAK 1 BPK Penabur Bandung, yang kali ini bekerja sama dengan tim peduli COVID-19, GKI Klasis Bandung, GKI Arca Manik, GKI Pasteur, dan GKI Taman Cibunut Bandung, yang menggagas acara Ngobrol Bareng Kang Yana. Beserta kami sekarang sudah bersiap-siap di seberang sana, Bapak Yana Mulyana, atau yang akrab sekali kita panggil dengan Kang Yana. Beliau adalah Wakil Wali Kota Bandung. Beliau juga adalah penyintas atau survivor COVID-19. Dan di samping saya sekarang sudah ada Dr. Koko Sujadi RMSHMKes, MHKes. Beliau adalah Direktur RS Unggul Karsa Medika yang merupakan rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Selamat pagi, Dr. Koko. Selamat pagi. Dan langsung saja kita akan terhubung dengan Kang Yana. Selamat siang, Kang Yana. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Iya. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Kang ya. Mangga sami-sami nuhun. Baik, Kang Yana, kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Kang Yana khususnya. Ini karena Kang Yana merupakan salah satu penyintas atau survivor dari COVID-19. Yang pertama adalah kapan dan bagaimana ceritanya Kang Yana bisa mengetahui kalau Kang Yana itu terkena COVID-19, Kang? Mangga. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Jadi kemungkinan waktu itu saya terpapar pada tanggal 9 Maret 2020 itu pada saat di acara di Kerawang. Karena memang ternyata setelah kesini-sininya cukup banyak dan itu dinyatakan oleh Pak Gubernur juga dari salah satu klaster penularan COVID di Jawa Barat. Jadi tanggal 9 Maret, nah saya itu memang, tapi yang utama saya ingin sampaikan bahwa virus COVID ini nggak main-main lah. Saya rasakan betul bagaimana sakit dan beratnya perjuangan melawan virus ini gitu. Jadi itu dulu ya. Dan kemudian saya sejak tanggal 9 tidak ada gejala apa-apa, tapi pada tanggal 12 itu badan dan muka mulai nggak enak. Tapi saya ukur suhu saya pakai yang di sini, saya pakai yang di telinga, saya pakai lagi yang di konvensional di ini. Itu semuanya 36,5. Jadi tapi memang muka nggak enak. Ini tuh kering sekali dan rasanya panas, Dok. Dan di sendi-sendi jari gitu itu mulai pegel ya. Terus belum ada sesak lah. Nah, memang tapi untungnya saya untungnya orang Indonesia mah. Saya kebiasaan kalau batuk, pilek atau demam atau apa selalu misah dari keluarga. Jadi jadi pada saat 4 hari awal gejala itu di rumah saya tuh udah misah dari keluarga. Saya tidur di ruang tamu lah gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat salah satunya keluarga saya nggak ada yang tertular lah gitu ya. Nah, setelah 4 hari di rumah mengisolasi diri sendiri gitu di ruang tamu, makin nggak enak, saya ke rumah sakit. Nah, tapi saya ukur terus memang di 36,5 saya juga ini ya, jadi saya nggak ada curiga bahwa saya ini, karena memang setelah saya baca gitu kan di 38 atau apa. Tapi saya tetap ke rumah sakit. Waktu itu di ronsen diperiksa semua juga. Gejala awal mah menurut rumah sakit bukan gitu ya. Ya sudah, tapi akhirnya saya minta dirawat. Nah, tapi dalam perjalanan di rumah sakit saya dikontak Pak Gubernur karena ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa
kan waktu kita kan bareng di Kerawang acara katanya. Ya, itu ternyata cukup banyak yang positif. Di swab ya. Ya sudah, mangga saya bilang di swab. Akhirnya di swab, ternyata saya positif. Nah, setelah positif memang ya itulah saya karena saya bukan di rumah sakit rujukan, dok. Jadi saya memang di salah satu rumah sakit di Bandung. Ya diinfus, kemudian obat saya juga nggak ingat lah, cukup banyak karena ada yang disuntik lewat infus, ada yang oral, ada yang apa. Tapi saya ikuti semua protokol di rumah sakit lah, apa yang disarankan, apa yang dikasih. Makanan juga nggak ada rasa, dok, ternyata. Saya tanya, saya pikir punten ya, maksudnya di rumah sakit mah biasanya makanan juga nggak enak gitu. Saya dikasih nasi lembek sama sop sayur gitu. Tapi ternyata setelah saya baca-baca memang katanya kita memang mati rasa katanya ya. Jadi tapi ya karena saya waktu itu berusaha bertahan hidup, ya saya makan aja. Menurut perawat, hebat Bapak mah makanan habis wae. Ya gimana tuh, harus. Dan saya memang makan dan minum saya upayakan terus aja, dan saya ikuti semua apa yang diberikan sama rumah sakit. Memang di awal-awal bohong lah kalau nggak shock ya, begitu. Karena saya kan relatif di awal itu ya orang yang dinyatakan positif pertama lah di Kota Bandung mungkin, dan belum ada cerita sembuh, belum ada cerita apa. Waktu itu masih horor-horor lah ceritanya gitu kan. Jadi di hari pertama saya begitu diketahuan positif tuh, ya naudzubillah min dzalik, kebayangnya meninggal gitu ya, kematian gitu. Aduh, apalagi badan mulai segala kerasa, dok. Entah itu persis apa, jadi aduh kerasa sesek, kerasa apa gitu. Tapi ya hari kedua, hari ketiga, ya karena memang saya di ruang isolasi ini, bukan di rujukan, jadi nggak ada TV, nggak ada apa. Ya saya hanya HP. Ya alhamdulillah saya baca memang banyak doa dari keluarga, dari sahabat, dari masyarakat juga. Iya, Kang. Waktu itu mungkin berapa lama, Kang? Berapa lama di rumah sakit? Berapa, Kang? 11 hari. 11 hari di rumah sakit. Kira-kira bagaimana perasaan Kang Yana nggak bisa dijenguk mungkin, Kang ya? Bagaimana rasanya? Juga nggak mau. Kayaknya juga nggak mau dah. Bagaimana perasaan Kang Yana tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan istri, anak-anak sampai lebih dari 1 minggu itu, Kang? Ya, kan saya 11 hari di rumah sakit. Ya itu mungkin karena tadi banyak yang kirim doa, kirim apa, dan akhirnya saya ada fighting spirit lah gitu ya, spirit for life lah gitu ya. Itu yang membuat saya akhirnya makan banyak meskipun nggak ada rasa pun kan tadi ya, minum terus gini. Obat saya makan, saya ini, dan ya alhamdulillah mungkin ini juga satu, saya nggak tahu apa, nanti mungkin dokter bisa jelasin ya. Salah satu hari tadi kebetulan mah ada aja. Saya tuh punya asma. Kan saya baca-baca asma itu justru bisa memicu bahaya. Tapi karena saya kebiasaan ke anak saya, waktu itu saya juga, saya di rumah sakit itu mintanya nebulizer, bukan ventilator gitu. Supaya saya mencairkan dahak saya dan bisa keluar. Nah, saya juga nggak tahu apakah itu salah satu juga yang membuat, karena setelah saya baca-baca, punten dok ya, di Amerika, di luar negeri, kenapa banyak yang meninggal? Karena rata-rata katanya dikasih ventilator, katanya, saya nggak tahu nih. Tapi kebetulan saya waktu itu minta nebulizer, ya udah alhamdulillah di hari ke-11-nya saya udah merasa enak, saya minta pulang, di swab lah, di swab. Nah, memang negatif, alhamdulillah. Tapi pada saat 27 Maret saya keluar rumah sakit, di tanggal 27 Maret itu juga ada sahabat saya yang kita sama-sama terpapar di tanggal 9 Maret itu di satu acara di Kerawang, meninggal gitu. Itu bikin saya
ya pesimis mungkin ya dok ya, ini lagi gitu ya, waduh kerasa menggigil lagi, ngerasa apa. Tapi waktu itu memang setelah saya minta pulang, dokter juga nyampaikan, Kang sebetulnya nggak boleh, harus 2 kali di swab dulu baru boleh pulang. Tapi saya bilang insya Allah lah saya ikuti, saya harus apa? Harus isolasi mandiri 14 hari. Ya udah, saya keluar rumah sakit, saya di rumah pribadi sendiri lagi, saya nggak sama keluarga. 14 hari dicek, alhamdulillah negatif. Terus kata dokter harus 1 kali 14 hari lagi. Ya sudah, di rumah pribadi lagi. Di swab lagi, alhamdulillah 2 kali berturut-turut. Jadi tadi saya nggak ketemu keluarga itu mungkin 11 tambah 28, ya sebulan setengah lah mungkin ini. Setelah saya yakin betul-betul bahwa negatif, karena saya juga nggak mau menularkan ke keluarga ya, dan ke siapapun. Ya udah, setelah 2 kali baru saya kumpul lagi sama keluarga. Jadi ya perjuangannya panjang lagi. Baik, terima kasih Kang Yana. Pemirsa juga bisa melontarkan pertanyaan baik untuk Kang Yana maupun untuk Dr. Koko. Anda bisa langsung live chat di YouTube masing-masing. Nah, sekali lagi untuk Kang Yana, mungkin kami merasa bersukacita ya melihat Kang Yana sekarang sudah sehat kembali. Walaupun kelihatannya agak sedikit kurusan ya, Kang. Berapa kilo turun Kang sampai hari ini, Kang? Turun 8 kilo. 8 kilo, Kang. Semoga Anda terinspirasi yang di rumah untuk menjadi lebih kurus, tapi tidak dengan cara yang... Jangan gara-gara sakit. Baik. Baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita ke Dr. Koko dulu. Dok, kalau tadi cerita Kang Yana bahwa Kang Yana ada asma ya, bagaimana tentang komorbid atau penyakit bawaan cukup mempengaruhi berat atau tidaknya seseorang mengidap virus ini, terutama pada para pasien yang usianya mungkin 45 ke atas mungkin, mohon dikoreksi kalau salah, dan bagaimana pendapat Dr. Koko tentang asma, mungkin penyakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan sebagainya, pengaruhnya terhadap si pasien. Silakan dok. Ya, baik. Selamat siang pemirsa semuanya. Selamat Kang Yana sudah sembuh. Alhamdulillah. Sehat. Amin. Jadi gini, komorbid memang penyakit yang diderita oleh pasien sebelumnya. Apabila terkena COVID-19 tentu akan memperberat kondisinya. Jadi terutama untuk di atas usia 60 tahun. 60 tahun ya. Jadi kalau ada pasien dengan komorbid, kita harus lebih waspada. Lebih waspada karena akan lebih berat daripada yang tidak ada komorbid. Itu gitu ya, Dok. Tapi kalau melihat kasus Kang Yana ini, pada saat beliau ini kejadian tanggal 9 tertular ya. Dan kemudian tanggal 12 baru nggak enak badan. Dan pada saat itu sepertinya belum ada PSBB, ya belum begitu populer ya, yang mengidap COVID-19 juga di Indonesia masih mungkin di bawah 100. Dan juga ada bawaan asma. Jadi tekanan yang dialami Kang Yana itu sangat berat. Kalau ngelihat Kang Yana ini dirawat di rumah sakit rujukan, juga dengan pengobatan yang mungkin bukan ventilator, ini kayaknya serba berjuang keras ya Kang Yana ini ya. Kira-kira di luar pengobatan, apakah ada faktor lain dok yang mendorong pasien seperti Kang Yana ini menjadi segera sembuh dok? Oke, mungkin dijelaskan kembali. Kalau ventilator itu bukan karena jadi ventilator itu tersedianya di ruang ICU, ya. Itulah yang membedakan ruang ICU dengan HCU. Ruang ICU itu ruangan rawat inap yang dengan ventilator. Nah, pasien yang masuk dengan ventilator tentu pasien-pasien yang sudah stadiumnya lebih berat. Iya. Ya. Kalau Kang Yana mungkin tidak butuh ventilator. Oh gitu. Ya, karena mungkin masih dirawat di ruang isolasi biasa saja. Ya. Nah, memang tadi nebulizer yang dipakai sama Kang Yana adalah suatu alat untuk memberikan pengobatan di mana nanti dimasukkan obat-obat mukolitik pengencer dahak sehingga nanti keluar dahak-dahaknya. Baik. Oke, Dok. Nah,
berhubung kali ini juga yang bergabung bersama kita di YouTube juga ada banyak sekali siswa SMA dari SMAK 1 PPK Wanabur, anggota OSIS khususnya, kemudian para guru pembimbing dan guru-guru pembina lain dan kepala sekolah. Ada pertanyaan untuk Dr. Koko nih, karena ini dari Ibu Delimah Purba, guru SMAK 1 PPK Penabur Bandung. Mendengar dari Kang Yana tadi ada kasus hilangnya penciuman, Dok. Nah, salah satu gejala penyakit ini yaitu hilangnya penciuman ini. Apa yang harus dilakukan guru ketika mengajar di kelas agar tidak menularkan dan tertular virus ini, katanya? Oke, yang pasti pakai masker, ya, Iya, pakai masker sehingga kalau penularan ini kan bisa melalui droplet, yang percikan air ludah pada waktu berbicara, bisa juga melalui sentuhan, ya, sentuhan jabat tangan. Atau nah, bisa juga melalui alat-alat yang terkontaminasi. Iya. Nah, jadi kalau dianjurkan untuk saat ini tentu tidak ada pertemuan di dalam kelas, ya, harusnya, ya. Iya, harusnya. Harusnya melalui pembelajaran jarak jauh. Ya, tapi katanya ada wacana sekolah dibuka, ya, Dok, ya? Ya, betul. Nanti mungkin bisa, saya sudah siapkan sedikit slide yang akan kita jelaskan. Bagaimana kalau nanti di suatu saat itu berkumpul anak-anak sekolah, siapa yang bisa mengawasi pertemuan itu tidak akan menimbulkan suatu COVID lagi. Karena kalau ada saja satu pasien atau satu anak yang positif COVID, itu satu sekolah, bukan satu kelas, satu sekolah, dan diperiksa semuanya. Ya, seperti kemarin di Korea sudah masuk sekolah, berapa lama kemudian tutup lagi sekolahnya. Betul. Ya. Nah, mungkin ini langsung ke Kang Yana mengenai hal ini. Mung ada pemerintah sama kita saat ini. Kang Yana mengingat katanya ada wacana bakal membuka kembali sekolah dalam waktu dekat setelah selesai penerapan PSBB di Kota Bandung khususnya, apakah pelaksanaan PSBB khususnya di dunia pendidikan ini akan terus dilanjutkan atau akan ditinjau kembali pelaksanaannya, kan? Sekaligus juga untuk kegiatan lain di masyarakat di Kota Bandung. Memang PSBB di Kota Bandung kita mengikuti Jawa Barat selesai tanggal 29 besok Mei. Kemungkinan kita baru besok evaluasi. Menurut pendapat pribadi saya, mungkin sekolah itu harus paling akhir dibuka karena memang di situ pusat berkerumunnya orang, ya, gitu ya, yang dalam waktu cukup lama gitu ya, dan interaksinya kan dekat sekali lah gitu. Nggak mungkin sekarang satu kelas kapasitas 32 jadi 16, ya nggak mungkin. Lokal kelasnya juga yang sisanya gimana, jadi rasanya nggak mungkin, pasti resiko jarak itu cukup sulit dijaga, kemudian dalam rentang waktu juga cukup lama. Jadi saya sih secara pribadi rasanya sekolah mah harus paling akhir lah dibuka, mungkin setelah COVID ini melandai sekali lah gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada vaksin. Nah, kemudian memang baru besok kami akan evaluasi. Kelihatannya kalaupun akan ada relaksasi, ada pelonggaran beberapa sektor ekonomi, karena memang sekarang ini kan kalau kita perketat kesehatan, pasti ekonomi kedodoran. Tapi kalau sekarang ekonominya kita longgarin, saya takut yang seperti kita baca, second wave ini ya, gelombang kedua, penularan yang justru lebih berbahaya. Jadi memang kalaupun ada pelonggaran, saya sih lihatnya harus sangat hati-hati, harus memang sektor-sektor ekonomi yang kerumunannya kecil, misalkan toko olahraga lah misalkan, ya, mungkin kemudian toko apa yang tapi tetap semua standar protokol kesehatannya secara ketat dilakukan gitu ya. Tapi saya sih tetap tadi sekolah mah, aduh, ngeri lah paling akhir kayaknya. Gitu ya, Kang. Mungkin ada saran nggak untuk pihak lembaga pendidikan bagaimana tentang social distancing? Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rini Wulandari. Beliau menanyakan tentang tahun ajaran baru itu
apakah akan disebut the new normal atau normal baru? Dan bagaimana ide dari Kang Yana, saran untuk melakukan physical distancing dalam ruang kelas yang memang tidak memungkinkan dikurangi kapasitasnya sampai setengahnya, atau mungkin sistem shift, atau gimana Kang, saran Kang Yana? Ya, tadi saya sih ini meskipun soal pendidikan ini kan pemerintah pusat lah ya. Ini kan tadi saya pendapat pribadi saya sih tetap itu paling akhir di ini kan. Karena mungkin dokter lebih nanti bisa jelaskan, kan penularannya lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, sementara puntennya apalagi anak SD kan kita nggak tahu juga. Kadang-kadang di ruang AC atau apa dia kucek-kucek mata. Itu kan beresiko juga ya. Jadi betul, saya cukup ngeri lah kalau sekolah di awal-awal sekarang, meskipun tadi setengah kelas kita bisa kapasitas 32 jadi 16 shift misalkan. Saya cukup nggak yakin juga gitu ya, karena apalagi anak-anak SD mah digituin tetap aja dia kan beraktivitas juga, dan tangannya kan nggak bisa kita ikat supaya dia nggak nyentuh areal muka gitu ya. Aduh, nggak bisa juga dia suruh terus cuci tangannya, kan repot juga. Betul. Menurut ini saya, ada pertanyaan kritis dari anak OSIS nih, dari Yemima OSIS Mak 1 PPK Penabur Bandung. Apakah sebenarnya Kang, kita tuh sudah siap menjalani new normal ini WHO saja? Sebenarnya kita tidak memenuhi syarat. Gimana Kang? Ya, kan mungkin nanti dokter sebenarnya bisa lebih jelaskan lagi ya. Kalau sekarang new normal, kita baca lagi ke arah herd immunity gitu ya. Saya pikirkan itu seperti seleksi alam atuh. Saya ngeri juga gitu. Karena kalau udah herd immunity atau seleksi alam new normal itu kan berarti dibuka semua sektor, dianggap ya udah kehidupan normal aja gitu. Jadi kita memang harus bersahabat sekali dengan si virus ini seperti kita virus-virus yang lainnya. Tapi kan karena kita juga nggak terlalu kenal si virus ini sebetulnya gimana gitu dampaknya ke orang, terus vaksin juga belum ada. Saya sih ngeri lah kalau kita seleksi alam new normal gitu ya. Saya sih tetap harus bertahap, kecuali memang karena saya rasakan lah betul ya sakit dan beratnya perjuangan melawan COVID ini. Jadi jangan sampai ada lagi deh warga Kota Bandung, warga saya yang sampai kena COVID seperti saya. Jadi ini perlu disikapi oleh para penggagas dunia pendidikan ya. Nah, karena saya pribadi sebagai orang tua murid juga, mungkin kalau anak saya harus sekolah dalam waktu dekat, saya pikir-pikir dulu ya. Nah, ini rupanya Kang Yana banyak sekali fans nih. Ini banyak sekali pertanyaan dari live chat YouTube. Kang Yana katanya sebagai pemerintah, apakah protokol pencegahan khusus COVID nggak di semua sektor? Misalnya pencegahan penularan di sektor transportasi atau tempat usaha, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ini dari pertanyaan dari Bernadi Sanjaya. Silakan Kang. Ya, kan tadi pemerintah sih sebenarnya dengan PSBB itu minta semua diem di rumah selama minimal 14 hari, karena yang saya baca secara teori kan katanya inkubasi virus ini 14 hari. Kalau sekarang kita semua di rumah, si virusnya berkeliaran di luar, kan virus itu benda mati. Kalau dia konon katanya tidak nempel di inang di tubuh manusia, dia pasti mati sendiri. Jadi kenapa kita harus sebetulnya diem di rumah? Pemerintah sih maunya begitu. Tapi kan ternyata enggak. Jadi kalaupun ternyata harus keluar, harus melakukan aktivitas, ya kita, pemerintah kan sudah tegaskan, mangga kalaupun terpaksa harus keluar, tapi semua protokol kesehatan standarnya WHO itu dipenuhi. Masker, kita sarung tangan atau sering cuci tangan. Kemudian kalau pulang ke rumah semua dicuci. Dan berlaku hidup bersih dan sehat. Saya pikir itu gitu. Jadi semua harus diterapkan. Bank kalau buka sekarang udah baik, diukur suhu. Cuman meskipun tadi saya cerita juga ya, kalau di pengalaman pribadi saya ternyata dulu kan saya 36,5 terus. Jadi kalaupun sekarang suhu dites, rasanya meren nggak ini juga gitu. Tapi ya minimal itu salah satu standar lah ya. Jadi saya pikir ke bank atau ke mana, ke pasar, ke apa, kan di pasar-pasar tradisional milik kami, milik PD Pasar, itu kan tempat cuci tangan sudah ada. Kita juga harus pasang masker dan berjarak si pedagang. Meskipun faktanya di pasar tradisional physical distancing itu cukup sulit juga dilakukan, jarak semeter itu sangat susah dilakukan. Tapi saya pikir
pemerintah berupaya terus tadi untuk memutus mata rantai itu ya sebetulnya secara teori tadi si virus itu 14 hari harus nggak menemukan tubuh manusia yang untuk dihinggapi. Baik, pertanyaan berikut dari Bapak Saleh Lukas nih, kakak kelas saya yang kelihatannya nih. Apakah sekarang sudah tepat untuk dikatakan memasuki new normal saat ini? Positif COVID itu belum jadi nol sama sekali, Kang. Sudah tepat belum nih istilah new normal? Kalau kami di Kota Bandung sebetulnya belum, karena berdasarkan data yang ada di kami itu trennya masih naik. Jadi tren positif di Kota Bandung itu masih naik. Jadi kami juga bingung kalau tiba-tiba dianggap Kota Bandung sudah zona kuning. Kalau zona kuning itu pendapat saya sih harusnya kalau sudah landai ya. Tapi ini kan kita lihat masih ada kenaikan yang positif di Kota Bandung. Jadi menurut pendapat pribadi saya, boro-boro kita menuju new normal gitu ya. Waduh, kita masih tetap berupaya terus memutus mata rantai penyebaran ini gitu. Iya, betul. Jadi saya tetap khawatir lah kalau di Kota Bandung diberlakukan new normal gitu, karena penyebarannya masih cukup tinggi lah. Masih cukup tinggi. Baik, Kang. Kalau selama ini kita lihat PSBB dikawal oleh pemerintah khususnya Satpol PP, kemudian juga tentara, yang tidak sering juga mereka mendapatkan protes keras, perlawanan, dan lain sebagainya. Mereka bekerja 24 jam ya, Kang, ya, di setiap perbatasan kota, baik masuk Kota Bandung maupun keluar Kota Bandung. Kita lihat kerja mereka sangat ekstra keras. Apalagi nanti kalau di pertanyaan dari Pak Ben Nainggolan, bagaimana kalau mereka dilibatkan kembali, TNI dan Polri, dalam mengimplementasikan normal baru itu tidak selesai-selesai, Kang, ya, berlapis-lapis ya, Kang. Kan sebetulnya sekarang juga kita sudah melibatkan TNI Polri di checkpoint masuk dan keluar Kota Bandung, dan itu memang dilakukan shift karena ya manusia juga punya keterbatasan, jadi betul, relatif 8 jam satu shift bergantian. Alhamdulillah PSBB yang dilakukan Kota Bandung ada penurunan. Waktu itu trennya tinggi sekali kurvanya, sekarang memang ada kenaikan tapi memang tidak terlalu. Jadi mudah-mudahan kalau itu juga dilakukan, PSBB ini kan maksudnya baik tadi memutus mata rantai, tapi memang harus dilakukan bersama-sama oleh semua dan waktunya bareng gitu ya. Karena kalau sekarang kita 14 hari, tapi di hari ke-13 ada yang ngeyel. Ya berarti hari ke-13 harus tambah lagi 14. Jadi kita harus PSBB lagi, perpanjang seperti ini. Jadi mudah-mudahan lah kita minta warga masyarakat khususnya Kota Bandung, mari kita sama-sama memutus mata rantai ini secara bersama-sama dan serempak gitu ya. Iya, mungkin maksud dari Pak Ben Nainggolan tadi, kelihatannya beliau bersimpati dengan kerja keras dari Pemkot terutama, kemudian juga TNI dan Polri akan bekerja lebih keras lagi ya dalam menghadapi new normal ini. Nah, pertanyaan dari Pak Toto Sumarsono, aduh, sorry putus nggak kedengar? Ya, baik Kang. Dari pertanyaan dari Pak Toto Sumarsono, apakah Kang Yana bisa mendengarkan kami sekarang? Ya, bisa. Baik. Apakah Pemkot mempunyai aparat yang cukup, Kang, untuk menangani semua hal ini, Kang? Alhamdulillah. Jadi memang di penerapan kemarin PSBB kita dibantu luar biasa oleh TNI dan Polri, karena Polri sendiri untuk Kota Bandung itu kurang lebih 1.200 personil lebih, termasuk dari TNI juga ada lagi. Jadi cukup banyak lah. Jadi terpenuhi kemarin di beberapa checkpoint perbatasan Kota Bandung itu TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, PMI, Dinkes, dan cukup banyak juga volunteer ya, relawan dari Karang Taruna dan lain-lain. Alhamdulillah lah. Iya, Kang. Masyarakat. Semoga warga Bandung khususnya jadi lebih menghargai aparat ya, Kang, karena mereka kerja keras 24 jam walaupun shift-shiftan ya. Ya, kemarin lagi puasa juga kan, Kang. Aduh. Iya, mungkin di tengah puasa mereka juga tidak kelihatan seperti kelelahan ya, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Kang Yana.
berapa banyak sih uji sampel yang dilakukan oleh Pemkot ini akan terus ditingkatkan? Aduh, keputus-putus, sorry kenapa? Baik, apakah Kang Yana bisa mendengarkan kami sekarang Ya, dengan jelas? Baik, seberapa banyak Kang uji sampel yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung saat ini? Apakah jumlah ini yang Bu Anita Hambali? Jadi, alhamdulillah memang kemarin kita punya hambatan di untuk laboratoriumnya. Alhamdulillah memang kami sudah mungkin 10 hari sudah punya laboratorium BSL-2. Jadi kemarin memang kita cukup lama. Kalau saya aja waktu itu di swab hasilnya tuh seminggu kemudian karena di Labkesda Jawa Barat ya dok ya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah punya sendiri laboratorium BSL-2. Jadi kalau kita di swab hari ini, insya Allah besok sudah ketahuan hasilnya. Nah kita terus sekarang berupaya melakukan tes sehingga semakin termapping klaster-klaster penyebarannya sehingga pemerintah kota agak lebih mudah mengisolasi klaster satu klaster kalau memang ada. Tapi alhamdulillah memang sekarang di Kota Bandung relatif nggak ada klaster-klaster baru. Yeah. Tapi mungkin dampak dari ya mungkin mudik ya ini karena dijagain gimana juga ya tetap aja. Tapi yang kita juga minta memang aparat kewilayahan RT RW kalau ternyata ada warganya yang mudik kita sarankan dia tetap melakukan isolasi mandiri lah 14 hari di rumahnya. Betul. Mereka nggak keluar gitu ya. Betul. Memang perlu disadarkan warga masyarakat bahwa pemerintah tidak izinkan mudik itu bukan karena mereka tidak ingin warganya mudik. Memang apakah yang mudik ini akan tertular di kampung halamannya atau di alat transportasinya kita nggak tahu ya. Nah, Kang Yana ada pertanyaan dari Keisha Aurel Christian. Mungkin ini seorang murid siswa ya. Indikator apa yang digunakan Pemkot untuk menentukan kategori level apa di suatu daerah? Jadi, apakah indikator tersebut cukup atau apa mungkin indikatornya? Cara menentukannya gimana, Kang? Dan apakah cara tersebut cukup efektif dilakukan, Kang? Kan mungkin nanti Pak Dokter bisa lebih jelaskan lagi, tapi memang ada parameter. Jadi kalau jumlahnya sekian banyak yang positif, ODP-nya, PDP-nya apa-apa, itu tadi masuk ada zona biru, zona kuning, zona merah, bahkan zona hitam. Nah itu yang jadikan parameter tadi kalau menurut pemerintah pusat, kalau yang sudah zona kuning itu boleh membuka aktivitasnya secara normal itu mungkin sekitar 60%. Tapi kalau merah hanya boleh 30%. Parameter itu kami punya, semua pemerintah, kabupaten kota itu, dan provinsi punya parameter itu. Dan tadi acuannya adalah yang jumlah yang positifnya, ODP-nya, PDP-nya, berapa yang sembuhnya, berapa yang meninggal. Jadi ada parameternya lah. Baik, ini pertanyaan lagi dari Steven, OSIS Mak 1 BPK Penabur. Selamat siang Kang Yana, saya ingin bertanya bagaimana cara Pemkot mengantisipasi penduduk dari zona merah memasuki zona aman. Oh, jadi bagaimana mengantarkan penduduk dari zona merah memasuki zona aman pada saat new normal diberlakukan. Misalnya pada saat pembukaan mal-mal dan lain sebagainya. Terima kasih katanya. Ya, saya pikir kalau tadi trennya sudah menurun, sudah landai, mungkin pemerintah kota baru berani membuka beberapa sektor yang berkerumunnya banyak lah gitu ya, seperti mal. Tapi kan nanti kita bisa buat regulasi juga, misalkan ke mal, kalaupun dia buka, dia harus tadi menerapkan standar protokol kesehatan WHO secara ketat. Sejak masuk, diukur suhunya, dia harus cuci tangan, harus pakai masker, bahkan mungkin apakah harus pakai sarung tangan saya juga nggak tahu. Dan kemudian kita harus ada mungkin nanti dipasang display, misalkan kapasitas mall ini 1.000. Oh, iya. Kalau di situ harus setengahnya. Kalau misalkan di situ masih ada 501, berarti belum boleh ada masuk lagi. Tapi kalau sudah 499, satu orang boleh masuk. Saya pikir itu bisa dilakukan di mall, di toko, di bank atau apa. Jadi kapasitasnya memang semua harus serba separuh dulu gitu ya.
Karena tadi menghindari ya physical distancing-nya agak lebih ketat lah saya pikir ya, karena kalau kita baca juga di Korea, di Jepang, di apa yang mulai membuka sekolah atau apa, ternyata karena ya tadi ya resikonya kan kalau physical distancing nggak dilakukan mah ya punten, saya aja yang pernah positif kan di dahi saya nggak ada tanda positif gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu siapa yang positif siapa yang negatif, teman sekelasnya kan nggak tahu juga gitu. Jadi resiko itu kalau saya sih pribadi begitu keluar rumah saya anggap semua orang itu positif sih, nggak, saya cukup hati-hati, bukan saya parno ya, tapi memang saya akhirnya berhati-hati, saya minta semua jaga jarak, nggak bersalaman sama saya, tetap saya bilang kalau ini tolong pakai masker juga ya. Itu membuat saya lebih berhati-hati. Tapi kan kalau mungkin orang yang nggak pernah merasakan seperti saya, ya apalagi teman sekelasnya, mungkin dia kagok juga gitu ya untuk jangan salaman sama saya dong, kan nggak bisa. Seperti itulah saya pikir selama kita semua melakukan standar protokol kesehatan WHO-nya secara ketat, insya Allah lah saya pikir ya. Karena kan dokter tadi sampaikan itu kan lewat droplet ya, lewat droplet itu kan tadi ke kitanya nular lewat mata, hidung. Kalau itunya kita protek, ya insya Allah sih sebetulnya kita bisa cegah. Iya, Kang Yana, ini ada perwakilan dari pengusaha nih, dari Bapak Andri Budiardi. Kapan mall bisa dibuka lagi? Saya pengusaha mall. Saya ingin tahu agar bisa persiapan. Seperti ini memang pengusaha mall juga tidak tahan kalau mallnya tidak dibuka. Kalau tanpa operasi ini ya. Kadang tenan itu harus membayar mungkin ke mallnya tetap, atau memang pengusaha mall juga mengalami kerugian, tapi juga mungkin orang juga udah pada nggak tahan ya, karena orang begitu mall dibuka langsung berlarian masuk seperti itu ya. Nah jadi kapan kira-kira ada pemberitahuan kapan mall bisa dibuka, Kang Yana? Jadi tadi kita kan PSBB-nya Kota Bandung khususnya ya selesai besok, kita evaluasi tadi sektor-sektor apa saja yang memungkinkan dilakukan pelonggaran, relaksasi. Karena nggak mungkin juga pemerintah kota juga punya keterbatasan. Tadi kalau kesehatan terlalu diperketat, ekonomi pasti kedodoran. Tapi kalau kesehatannya dilonggarkan, kesehatan bisa bahaya juga gitu. Jadi cukup banyak faktor lah. Saya pikir mudah-mudahan besok ada satu hasil yang terbaik dari yang ada. Ya doanya aja lah. Karena kita juga pasti melihat trennya dulu nih. Kalau memang ternyata masih grafiknya tinggi, mau nggak mau, suka nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus minum obat sama-sama gitu. Obat sama-sama ya PSBB ya. Obat itu pahit kan pasti dok, tapi mudah-mudahan itu mempercepat dibanding sekarang kita longgarkan, ini malah nggak ada kepastian selesainya kapan gitu ya kan, kasihan juga nih tenaga medis lah terutama yang udah saya lelah juga gitu. Iya Kang, ngomong-ngomong tentang PSBB, apa pesan Kang Yana khususnya bagi warga Bandung yang kita cintai ini, mengingat Kota Bandung termasuk zona merah, tetapi penyebaran COVID-19, tetapi disinyalir banyak warga yang kurang peduli dengan pemberlakuan PSBB ya. Jadi PSBB ini kesannya bukan pembatasan sosial berskala besar, Kang. Di beberapa tempat jadi penumpukan sosial berskala besar, Kang. Ya. Jadi kami juga pemerintah kota melakukan survei terhadap PSBB ini. Jadi sekitar 70% lebih warga itu tahu dan takut terhadap virus ini. Tapi ternyata tadi masih cukup banyak orang mungkin terhadap kebutuhan jadi kalah. Ada salah satu cerita lah, 2 minggu yang lalu di salah satu pasar tradisional kami di Kota Bandung, itu jam 4 subuh tiba-tiba ada orang meninggal mendadak, itu pasar itu bubar gitu ya. Jadi ternyata orang takut juga gitu kalau ini. Terus pernah kita baca di medsos juga ada orang yang tergeletak tiba-tiba di jalan Jakarta. Yeah. Orang nggak mau nolong semua kan. Takut juga, apa itu COVID apa enggak. Pernah kemarin di Asia Afrika juga. Jadi orang mah takut ada, tapi saya nggak tahu ya bandel oge gitu.
Iya. Jadi kami sih berharap ya pemerintah ini kan melakukan PSBB ini kan bukan untuk sesuatu hal yang nggak jelas, tapi maksudnya memang ingin melindungi warganya supaya ini juga cepat selesai. Kalau ini selesai ya insya Allah kita bisa beraktivitas secara normal lagi dalam waktu dekat gitu. Baik, Kang. Ada pertanyaan dari Ibu Neneng Rohmini. Selama ini kan PSBB selalu berpusat dari pemerintah, jadi kalau ada apa-apa disalahkan pemerintah ya, terutama kalau gagal PSBB. Apa bisa tanggung jawab ini diserahkan langsung kepada masyarakat, biar masyarakat yang tidak patuh langsung menerima sanksinya sendiri, katanya Kang. Ya, memang kemarin sempatlah terlintas di kami PSBB ini sanksinya lebih kepada sanksi sosial. Karena kalau sanksi denda, ya uang 50.000 itu buat orang ada yang besar, ada yang kecil, relatif lah kalau itu. Tapi kalau sanksi sosial, misalkan orang yang nggak pakai masker ketahuan suruh nyapu jalan dago gitu, itu kan orang bisa lakukan, semua orang gitu. Cuman kemarin memang ternyata cukup banyak di checkpoint itu ya pelanggar itu banyak banget gitu ya. Akhirnya kita ya udahlah, daripada begitu kita minta mereka semua balik arah aja deh gitu, karena tadi kita anggap mereka itu nggak sayang terhadap dirinya sendiri, dan mereka kita anggap nggak peduli terhadap orang lain, karena tadi kan belum tentu dia itu apakah dia positif atau negatif kan kita nggak tahu, tapi minimal kalau dia melakukan tadi standar kesehatan WHO, protokol kesehatan itu, masker apa semua itu, ya insya Allah itu kan dia minimal dia sayang terhadap diri dianya sendiri, tidak menularkan atau tidak tertular gitu. Jadi ya PSBB ya tetap harus partisipasi warganya juga untuk ikut ya terhadap regulasi ini. Baik. Mungkin sementara kita ke Kang Koko ya. Ke Dokter Koko dulu. Dok, saya mau tanya nih, Dok. Seberapa, ini sebenarnya pertanyaan untuk Kang Yana, tapi saya rasa dokter juga bisa menjawabnya. Saat ini Kota Bandung sendiri, ini pertanyaan dari Bapak Kwe Yanto ya. Kota Bandung sendiri mampu melakukan swab test berapa banyak sih per hari? Swab test itu keluar, Dok. Ya, kalau biasanya kalau yang dari pemerintah ke Litbangkes Jakarta atau ke Labkesda yang di Jalan Sederhana, ya, kemampuan yang saya dengar memang sudah lama, ya. Persisnya kalau sekarang berapa yang terakhir saya dengar 150 ya, apakah jadi 500 saya tidak tahu persis. Yang pasti pengerjaannya betul seperti kata Kang Yana, kalau dikerjakan mungkin hanya 1 hari selesai. Cuman karena sampelnya banyak, tentu jadi nggak selesai dalam sehari. Gitu. Jadi hasilnya bisa ada yang sampai 1 minggu, itu bahkan lebih. Nah, tapi beberapa laboratorium swasta artinya sudah bisa melakukan juga untuk pelaksanaan yang berbayar, ya, yang tahu misalkan apakah saya terkena atau tidak. Misalkan menjadi syarat kalau untuk ingin bepergian harus ada keterangan bebas katanya. Walaupun keterangan bebas itu sebenarnya kami tidak bisa memberikan keterangan bebas COVID. Yang kita berikan adalah hasil pemeriksaan saat ini. Jadi katakanlah rapidnya negatif, besok lusa yakin negatif kan tidak tahu. Jadi hanya saat ini diperiksa negatif. Demikian juga dengan pemeriksaan swab atau PCR. Nanti kalau hasilnya negatif, ya saat itu dia bagus, tidak ada virusnya. Tapi apakah dia melakukan tadi menjaga social distancing, pakai masker, sering cuci tangan. Kalau dia lakukan terus, tentu tidak masalah, dia tetap akan menjadi negatif. Tapi kalau dia yang tempat-tempat crowded, siapa yang jamin? Gitu. Ya, atau bisa tertular juga mungkin karena yang bersangkutan sesuatu memegang wajah dan sebenarnya tidak mencuci tangan. Jadi kebiasaan mencuci tangan itu setiap kali memegang sesuatu yang kita
yakini terutama di luar, misalkan naik kendaraan umum. Nah, gimana nih naik kendaraan umum? Kan harus buka pintu mobil atau pegang apa. Nah, itu pun ya otomatis cuci tangan ya. Baik, Dok, selama ini Rumah Sakit Unggul Karsamedika kan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Sudah berapa banyak sih pasien yang ditangani di sana dan yang sembuh? Sebab kelihatannya kalau kita lihat hari laporan PBB itu kan yang meninggal berapa, kayaknya hati itu merasa tersekat, tapi kalau lihat yang sembuh, lebih senang ya, Dok. Kira-kira berapa orang yang ditangani di Rumah Sakit UKM dan yang sembuh? Dan juga mungkin ada pengalaman menarik dokter selama melayani pasien yang kena COVID di Rumah Sakit Unggul Karsamedika. Ya, sampai saat ini kami sudah melayani totalnya 57 pasien, ya, dengan kriteria OTG itu ada 3. Ya. OTG ini di swab ada yang positif 1 orang. Oh iya. Itu rata-rata pasien rawat jalan ya. Karena OTG itu orang tanpa gejala, jadi dia berobat di swab. Kemudian pasien dengan kategori B5. Nah, dan pasien dengan PDP ada 29 yang dilakukan swab, ada 4 yang positif. Yeah. Nah, itu orang meninggal dari 57 yang kami rawat ya. Baik, yang meninggal tuh usia berapa kalau boleh? Yang meninggal usia 76, satu lagi di atas 60 lah. 60 di atas 60 usia yang dikhawatirkan ya, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Plasma darah, Dok. Itu pernah terpapar. Jadi plasma darah orang yang terpapar dan sudah sembuh itu bisa digunakan untuk pengobatan medik bagi pasien lainnya. Gimana, Dok? Ini pertanyaan dari Rukiah. Ya. Ada benarnya juga karena termasuk plasma darah. Tapi plasma darah ini kan dilaksanakan untuk pada tahap yang berat, ya. Mereka ventilator, gitu. Nah, tahap inilah yang akan menjadi diberikan plasma darah. Tapi plasma darah ini juga kan harus sesuai golongan darahnya. Oh iya, Dok. Jadi nggak sembarangan plasma ini langsung diberikan. Ya, jadi diberikan golongan darahnya periksa sama diberikan. Ya, plasma darah itu semacam darahnya cuci darah gitu ya. Jadi diambil darahnya, plasma darahnya diambil, darahnya sisanya dikembalikan lagi, betul ya. Persis seperti donor afeksis mungkin, Dok, yang diambil trombositnya persis seperti itu ya. Mesin yang sama ya, Dok. Dok, ada pertanyaan dari Anda Salim. Banyak yang bilang virusnya sekarang sudah bermutasi, Dok. Bagaimana ciri-cirinya sekarang? Apakah masih tetap batuk, pilek, demam, dan lain-lain? Atau ada gejala lainnya? Dan katanya ada yang menyerang sampai ke kulit, pencernaan, dan yang lain-lain. Gimana, Dok, menurut penjelasan dokter? Betul. Jadi virus ini gejalanya sama, ya, mulai batuk, pilek, ada demam, ada mulai sesak napas. Nah, jadi tergantung daya tahan pasiennya juga. Jadi kalau pasiennya tubuhnya cukup sehat, ya, cukup kuat, namanya OTG. Jadi dia tidak punya gejala. Ya, jadi seperti normal saja, tapi dia bisa menyebarkan, ya, menularkan. Nah, nanti kalau dia mulai ada batuk-batuk, pilek, hanya ringan saja, itu kita namakan dia pasien menjadi OTG. Pasien adalah orang dalam pengawasan. Ya. Nah, tapi kalau dia mulai ada sedikit pergerakan, ada dari batuk pilek menjadi ada demam, itu kita namakan dia menjadi PDP, ya, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau sampai nanti dia PDP ini bisa diisolasi mandiri di rumah atau bisa masuk ke rumah sakit. Kalau keperluan keberatan, ya artinya dia harus masuk ke rumah sakit. Nah, kalau nanti di rumah sakit dilihat, kalau keberatan beberapa kali nanti masuk ICU. Baik.
Jadi itu kan dari gejalanya, dari si penderitanya, dari mulai tanpa gejala, lalu demam yang umum, kemudian diare juga ada. Dan beberapa saya dengar ada yang terkena gagal ginjal ketika ditangani di rumah sakit. Ini apa yang menyebabkannya? Apakah kalau di luar negeri kelihatannya lebih ke paru-paru, dok? Tapi kalau di Indonesia kenapa banyak yang terkena gagal ginjal? Apa yang menyebabkannya kira-kira, dok? Ya, karena demam ya sebenarnya. Demam tinggi menyebabkan sepsis. Sepsis itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut, shock sepsis. Apa itu, dok? Jadi panas terlalu tinggi sehingga menjadi sepsis, infeksi. Jadi menyerang. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter Koko dari Turkiah lagi. Pak Dokter, apakah virus ini sama jenisnya di seluruh dunia? Mengingat iklim dunia berbeda-beda. Jadi apakah ada virus corona A, corona B, corona C, gimana, dok? Sebenarnya kalau yang disebut yang sekarang COVID-19 ini tentu virus sama. Tapi karena di Surabaya ditemukan katanya ini virus yang dari Wuhan, ini virus dari Italia. Gimana, dok? Ya, rasanya sama ya sebenarnya. Karena memang kelompok virus ini ada yang menyebabkan jadi daya tahan tubuhnya aja sebenarnya yang ininya beneran mungkin daya tahan tubuhnya lemah, dia seolah jadi berat ya. Iya. Tapi kan di dunia namanya COVID-19. Ya, Italia pun mungkin berasal dari tempat sama. Dok, ada pertanyaan dari Anda, dari guru, dok, dari guru satu BP anak guru, Bapak Catur. Selamat siang untuk Bapak Dokter Koko. Yang saya ingin bertanya, untuk usia muda, apakah benar cenderung tidak merasakan gejala, tetapi berisiko menjadi carrier lebih tinggi untuk menularkan virus ini? Kira-kira bagaimana langkah awal untuk mendeteksi atau usaha preventif yang harus dan bisa dilakukan apalagi selain memakai masker dan penggunaan hand sanitizer? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Usia muda memang kondisi badannya tentu lebih fit dibandingkan usia lanjut ya, 60 tahun. Nah, perjalanan penyakit sama, cuma dia tadi untuk tidak ada gejala namanya OTG. Ya. Pada waktu dia untuk mencegahnya, tentu seperti yang sudah dilaksanakan sekarang, ya, jadi social distancing, sering cuci tangan. Kalau nanti misalkan habis bepergian, kalau usia muda kan sering bepergian ya. Nah, sebelum masuk rumah itu sepatu apa semua dilepas, ya, desinfektan. Kemudian apa yang dipakai tadi pergi, misalkan ada handphone, ada laptop, misalkan begitu, atau apa itu desinfektan. Baik. Nah, kemudian sebelum bertemu dengan keluarga atau berkumpul, mandi yang bersih, masukkan ventilator ke dalam wadah tertutup. Baik. Ya, jadi kalau untuk usia lansia mungkin lebih ke preventif menjaga kesehatan, tapi yang muda yang nggak ada gejala jaga kesehatan orang lain ya, dok. Betul. Nah, sebelum kembali ke Kangnya, ada satu pertanyaan, dok. Orang yang sudah terkena COVID setelah sembuh, apakah dia bisa kena lagi, dok? Apa katanya ada imun tubuh khusus sehingga dia nggak mudah lagi terserang corona, gimana, dok? Jadi gini, tidak salah ada imun khusus itu dia punya antibodi, tapi antibodi ini lama-lama hilang, ya kurangnya menurun, ya itu di hari ke 29-30 itu sudah mulai turun kurvanya, ya jadi pada waktu turun dia terkena virus lagi, dia dinamakan reinfeksi, ya terkena lagi. Jadi apa yang menjadi kelebihan dari orang yang pernah yang sudah sembuh, apa kelebihannya dibanding yang orang lainnya? Ya untuk saat-saat pertama sembuh dia masih punya antibodi, ya. Ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kan antibodi juga mulai menurun. Oh, jadi tetap harus mawas diri ya. Sekarang kembali lagi ke Kang Yana. Kang Yana setelah sembuh, apakah Kang Yana diharuskan untuk kembali memeriksakan kesehatan secara berkala ke rumah sakit
atau ke dokter atau memang inisiatif sendiri, Kang, selama beberapa kali dalam 1 bulan mungkin memeriksakan diri ke dokter, Kang? Kemarin sih rekomendasi dari dokter pada saat saya setelah keluar dari rumah sakit itu memang harus isolasi mandiri dulu 1 kali 14 hari, di swab, kalau hasilnya negatif 1 kali 14 hari lagi isolasi mandiri dan di swab lagi, harusnya hasilnya tetap negatif. Nah, jadi tadi saya ada yang mau saya tambahkan sedikit, khusus di Kota Bandung kemarin tadi saya sampaikan, kita sekarang Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah punya laboratorium sendiri untuk mengecek hasil swab test. Kapasitasnya 200 tes per hari. Jadi kalau tadi disampaikan dokter, kalau ternyata 300 yang dites, ya berarti makin numpuk. Jadi kalau hanya 200 tiap hari sih, besoknya pasti kita udah bisa sampaikan hasilnya. Tapi kalau 300 ya 100-nya utang. Lihat besoknya lagi, kalau 300 ya jadi 200 terus numpuk-numpuk. Mungkin ini yang terjadi juga di pusat dan di Labkesda Jawa Barat yang di Jalan Sederhana. Jadi itu tadi 200 di Kota Bandung. Kemudian ini saya juga cerita, Dok. Saya itu sudah 5 kali di swab test. Oke. Jadi pertama itu saya positif. Kemudian 27 Maret itu saya minta pulang negatif. Tapi karena tadi saya cerita, di tanggal 27 Maret itu bertepatan dengan sahabat saya yang meninggal. Jadi saya mau keluar rumah sakit, sahabat saya yang terpapar sama di tempat itu meninggal. Secara psikis saya down lah gitu ya, karena teman saya sahabat yang meninggal. Lusanya saya di swab, itu saya positif lagi loh. Positif lagi, Pak? Positif lagi. Saya memang rentangnya di Labkesda Jawa Barat itu kan minimal harus 40. Saya itu turun ke 38. Tapi ya sudah, jadi saya dari sejak yang positif ini, tambah 14 hari, negatif, 14 hari lagi negatif, dan menurut dokter sih, kalau sudah pernah 2 kali berturut-turut negatif, katanya insya Allah nggak akan tertular lagi lah, karena si antibodi kita udah kenalan lah sama si COVID gitu. Jadi kalaupun kena sehari, ya demam atau apapun, tapi insya Allah katanya sih karena sudah bersahabat, ya sehari itu dia ini lagi, udah nggak sehat lagi lah katanya begitu. Iya. Tapi mungkin Pak Dokter lebih paham lah. Baik, Kang. Setelah Kang Yana muncul lagi, langsung banjir lagi pertanyaan untuk Kang Yanas. Tapi pertanyaannya ini bukan seputar kesehatan Kang Yana sekarang atau pada saat mengalami, tapi lebih ke tugas Kang Yana sebagai wali kota nih. Ya, dari Herian, OSIS Mak 1 BPK Penabur Bandung. Apakah ada jaminan new normal ini akan berhasil penerapannya dengan kondisi masyarakat yang bisa dikatakan rada susah diatur katanya Kang. Nah, saat PSBB saja masih banyak yang kumpul-kumpul seperti itu, dan berdasarkan pengalaman beliau, jumlah pasien terinfeksi di Bandung ini memang menurun. Ini dijamin berhasil dan bukan malah memulai gelombang kedua atau second wave penyebaran COVID-19 ini. Ditambah lagi pengawasan seperti ini, apakah yang dapat dijalankan untuk mengawasi warga yang dikatakan memiliki kesadaran kurang terhadap penyebaran virus. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, jadi kan hidup mah pilihan gitu ya. Tadi saya sampaikan. Sekarang itu kan kalau kesehatan diketat, ekonomi pasti kedodoran. Nah, ini new normal ini kelihatannya pemerintah pusat berupaya melonggarkan si ekonomi. Tapi saya jujur, saya sebagai orang yang pernah merasakan, saya khawatir sekali tadi yang disampaikan gelombang kedua, karena tadi enggak ya dihimbau di aturan physical distancing, semua standar protokol kesehatan, dan tetap aja pasti ada yang melanggar. Jadi saya sih tetap khawatir new normal ini rasanya di situasi sekarang, sementara belum ada vaksin, kita juga belum terpetakan di Kota Bandung aja, kita sebenarnya kan belum terpetakan juga
kan penduduk Kota Bandung 2.500.000, kita kan belum melakukan tes ke 2.500.000, tapi tadi betul kata dokter, hari ini kalau kita lakukan tes ke 2.500.000, positifnya berapa, negatif berapa, minggu depan kan kita nggak tahu. Kalau ternyata dari 2,5 juta ini ada lagi yang keluar kota, ada saudaranya lagi yang datang yang jadi carrier, itu kan juga kita sulit. Jadi selama dan kita Bandung nggak bisa berdiri sendiri gitu maksudnya ya. Bandung misalkan sekarang sudah zona kuning karena sudah semakin menurun. Tapi kan kita Kota Bandung metropolitan ya, kita nggak bisa menutup diri. Pasti banyak juga orang yang keluar masuk Kota Bandung yang itu juga yang mungkin punya resiko. Jadi saya sih masih cukup khawatir untuk menerapkan new normal di Kota Bandung. Iya. Jujur saya. Ini ada pertanyaan pribadi seputar level kuning yang tadi Kang Yana sebutkan dari Keisha Aurelia Christian. Katanya kan level kuning yang Kang Yana katakan, kalau begitu gimana cara menentukan siapa boleh masuk, siapa boleh keluar, Kang, dari Kota Bandung ini? Oh, zona kuning. Kalau zona kuning? Iya. Enggak, kalau level kuning. Enggak, zona itu zona biru, kuning, merah atau hitam itu kan sebetulnya tadi indikatornya berapa banyak dan berapa penambahannya yang positif. Jadi kita sih tetap sebetulnya membatasi sebanyak mungkin orang keluar masuk ya, karena tadi kita nggak pernah tahu di daerah lain, di daerah kota tetangga kita, kabupaten tetangga kita seperti apa gitu. Jadi kita kan nggak bisa terus memprotek. Jadi kita sih berupaya kalau bisa kurangi dulu lah perjalanan keluar wilayah Kota Bandung yang memang nggak perlu gitu ya. Makanya kenapa kita di checkpoint itu cukup ketat ya. Soalnya katanya, aduh Bandung mah katanya cukup paling galak ininya gitu ya petugasnya dibanding daerah yang lain. Saya bilang ya nggak tahu ya, karena kita waktu itu sepakat ketegasan itu adalah salah satu kunci keberhasilan PSBB. Karena kalau kita nggak tegas, ya pasti kedodoran. Biarkan. Betul-betul. Jadi perlu memang kerjasama secara simultan ya. Aparat galak juga. Kalau misalnya rakyatnya lebih galak kan susah ya Kang ya. Biasanya kan orang yang salah kok biasa lebih galak ya Kang. Nah ini pertanyaan yang mungkin ditunggu oleh banyak orang, terutama yang sekarang menyaksikan melalui YouTube secara live. Di antara mereka mungkin ada yang menderita COVID-19, Kang, yang sedang menjalani perawatan, mungkin ada yang di rumah sakit, handphone, atau juga yang sedang streaming di rumah, karena dia sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kang, apa pesan khusus untuk menyemangati Kang mereka yang sedang menjalani perawatan medik ini, baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, berhubung Kang Yana telah silakan Kang, silakan menyemangati mereka ini. Ya, terima kasih. Saya mah Muslim ya, bukan. Saya punya keyakinan, insya Allah setiap penyakit ada obatnya. Amin. Dan obat itu bisa lewat siapa saja. Jadi yang saya alami waktu itu adalah akhirnya saya berdoa, kemudian tadi saya juga spirit of life ya gitu, bertahan hidup dengan makan banyak. Saya semua SOP-nya rumah sakit itu diikutilah semua, dikasih obat apa, ya saya telan aja, ada yang disuntik, ada yang di apa. Saya ikuti semua, dan saya sebagai Muslim waktu itu meyakini ya ini semua mungkin atas izin Allah. Karena tadi sahabat saya yang terpapar, saya mau keluar rumah sakit, beliau meninggal gitu. Jadi doa, kemudian keyakinan, semangat bahwa memang semua penyakit insya Allah ada obatnya, dan saya sebagai Muslim meyakini ya semua atas izin Allah. Amin. Terima kasih banyak Kang Yana. Buat yang dirawat, semangat terus, insya Allah. Kalau kitanya punya keyakinan, mudah-mudahan tadi yang disampaikan dokter, imunitas kita juga mungkin meningkat, karena virus itu hanya bisa dilawan katanya dengan imunitas kita sendiri, karena sekarang kan nggak ada obatnya ya. Menurut Pak Dokter tadi ya, diri kita sendiri yang akhirnya menyembuhkan kita ya. Memang harus punya keyakinan, insya Allah, dan dibarengi doa dan izin Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah lah. Kita semua sehat.
Amin. Terima kasih banyak Kang Yana untuk waktu dan kesempatan Kang Yana bisa kumpul bersama kita. Rasanya dekat sekali pemimpin dengan rakyat kalau lewat YouTube live seperti ini ya Kang ya. Terima kasih banyak. Kami doakan supaya Kang Yana terus sehat, terus bisa memimpin warga Bandung dengan segenap kekuatan kesehatan yang ada ya Kang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan Amin. terima kasih. Amin, kita Kang. bisa silaturahmi, bisa sharing, saya bisa jadi kenal Pak Dokter juga. Pak Toto juga. Terima kasih banyak sekali Kang Yana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi bincang-bincang dengan Kang Yana. Nah, sekarang saya akan kembali ke Dr. Koko. Ada pertanyaan untuk Kang Yana yang tadi menurut dokter ya. Itu kan menurut Pemkot. Karena menurut dokter, apakah Bandung sudah siap benar-benar memasuki masa new normal nih? Karena masih banyak masyarakat melanggar protokol kesehatan. Ini dari sudut pandang medik bagaimana, Dok? Ya, jujur saja kami dari medis agak sedikit khawatir. Ya. Tapi mungkin sebelum menjawab kita lihat dulu beberapa tampilan, ada beberapa slide ya, sehingga bisa menambah wawasan atau yang ingin bertanya dari oh ya itu seperti itu. Ya. Nah, baik. Itu kita semua tahu sekarang untuk mencegah salah satunya adalah pakai masker. Iya dok. Ya, masker karena bisa mencegah kuman ya dari droplet dari percikan. Nah, masker ini juga wajib digunakan. Bukan hanya orang tua ya, anak-anak juga harus dibiasakan pakai masker. Ya. Jadi itu sesuai dengan saran dari WHO juga bahwa untuk mencegah penyebaran COVID itu wajib penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah, gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis masker yang selama ini dikenal. Ada masker kain, ya. Kalau untuk masker kain ini dapat digunakan oleh masyarakat, ya, masyarakat yang sehat di tempat-tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter. Nah, masker ini dapat dicuci dan digunakan kembali. Ya. Kemudian ada masker bedah, seperti yang saya pakai ini masker bedah. Jadi digunakan untuk tenaga medis dan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, yang batuk, pilek, pakailah masker bedah, jangan masker kain, karena nanti tetap. Nah, kalau penggunaan masker ini digunakan misalkan bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi dipakai untuk masyarakat umum bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Nah, ada lagi satu masker yang namanya masker N95. Digunakan oleh tenaga medis dan yang kontak langsung. Nah, biasanya dipakai oleh petugas-petugas atau dokter maupun perawat yang bertugas di ruangan perawat inap COVID atau yang memang terinfeksi. Nah, jadi dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Jadi memang idealnya masker ini single use ya, satu kali pakai. Tapi dengan situasi seperti ini kami tidak tahu adanya kesulitan mendapatkan masker N95, tapi ada juga saran memang dapat di-reuse dengan beberapa metode, diantaranya kalau ada yang mengatakan bisa di bawah sinar matahari selama 3-4 hari, tapi bisa juga dipakai menggunakan UV, gitu kan? Nah, nanti pokoknya sesuai dengan rekomendasi. Nah, masker ini berbeda dengan masker bedah karena masker ini mempunyai pori-pori sangat kecil, ya, jadi mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil yang berudara. Nah, tapi kalau digunakan memang pengguna akan merasa kesulitan bernafas, gitu ya, karena pori-porinya kecil banget. Nah, jadi kalau masker ini tidak boleh digunakan lagi ya kalau sudah berubah bentuk atau kena cairan. Gitu. Ya. Jadi ini standar ya, masker ini perlu digunakan. Nah, Dr. Koko kembali nih ada pertanyaan banyak sekali nih pertanyaan untuk Dr. Koko, saya akan coba bacakan satu-satu ya. Nah, apakah ini dari Novita, apakah
kalau rumah sakit swasta di Bandung tidak diperbolehkan menerima pasien COVID nih, sekarang pindah ke rumah sakit rujukan pemerintah atau gimana? Tapi UKM juga sudah menjadi rumah sakit rujukan ya dok ya? Sudah. UKM sudah masuk rumah sakit rujukan di dalam SK Gubernur. Ya, kami sudah di SK oleh Gubernur. Ada 105 rumah sakit yang sudah di SK-kan, termasuk di dalamnya rumah sakit UKM. Rumah sakit UKM ini rumah sakit swasta. Sampai sekarang masih bisa menerima ya dok? Menerima. Dan untuk pasien yang dirawat karena COVID itu gratis. Oh ya dok? Gratis. Betul. Mengapa bisa begitu dok? Ya karena pemerintah sudah menyiapkan. Oh luar biasa itu. Jadi untuk Anda yang memang ingin memeriksakan diri atau untuk dirawat, bisa menghubungi rumah sakit rujukan COVID-19, rumah sakit untuk kawasan Amerika itu ya. Beralamat di mana dok? Di Jalan Taman Toko Indah 3 Romawi, Blok H nomor 1. Itu ada berada di dalam komplek Taman Toko Indah. Baik. Jadi lebih mudahnya lewat Pos Roja tuh. Lewat Pos Roja di KM 3 itu ada pintu tol Magasi. Iya. Nah, begitu keluar dari tol langsung kelihatan ya di pertigaan. Nah dok, ini ada dari Diklat Netflix. Apakah makanan siap saji bisa menjadi media penangkal COVID-19? Ya, tergantung pengelolanya, tergantung packingnya, tergantung pengantarnya. Jadi ada 3 unsur yang bisa ya, baik. Kemudian dari Ibu kembali, kalau lansia yang sudah divaksin flu, apakah imunitasnya bisa lebih tinggi daripada orang kebanyakan sehingga kalaupun terpapar tidak terlalu parah? Jadi kalau orang lansia ya sudah divaksin influenza, apakah imunitasnya lebih tinggi daripada orang kebanyakan, dan kalau terpapar tidak terlalu parah dan orang banyak? Rasanya kurang pas ya, karena itu kan vaksin untuk influenza. Sedangkan COVID memang mirip kalau masih dalam kelompok virus yang sejenis dengan COVID ya, ini tidak untuk COVID. Jadi COVID saat ini belum ada vaksinnya. Ya, jadi ini mirip tapi tidak bisa disalahkan, tapi menjadi lebih tahan terhadap virus influenza. Karena awal-awalnya kan mirip dengan influenza ya. Nah, ini Ibu Erika, apa kabar Ibu Erika, guru satu tahun, saya kenal baik nih Ibu Erika. Bagaimana dok sama mengatasi orang yang sudah positif COVID tapi tidak mengalami gejala apa-apa? Ya, orang yang sudah positif COVID tidak mengalami apa namanya itu OTG, orang tanpa gejala, dia bisa menularkan. Nah, harusnya jangan kemana-mana di 14 hari isolasi mandiri. Nah, seperti tadi kami yang sudah sampaikan, kalau isolasi mandiri tidak ada inang, tidak ada host baru ya untuk dia berkembang biak, virus ini akan mati dengan sendirinya. Ya. Kalau di benda mati berapa lama sih dok? Virus ini akan tergantung virus ini tergantung berada di permukaan apa dan suhu berapa. Nah, jadi virus ini akan mati dalam waktu 30 menit dengan pemanasan atau suhu 56 derajat. Kalau normal seperti di meja misalnya dok. Nah, mungkin bisa bertahan berjam-jam ya kalau suhu ruangannya pakai AC ya, dan tidak dilakukan desinfektan. Dokter kembali pertanyaan dari Rahmat Suranto. Selamat siang dokter. Terkait new normal, bagaimana persiapan rumah sakit UKM dengan data new normal? Rumah sakit UKM nanti sudah ada strategi juga barangkali kita sudah siapkan. Rumah sakit UKM kita dari awal sekarang saja sudah mulai menyiapkan untuk new normal. Ya, di antaranya pasien yang datang pasti diukur suhu tubuhnya. Ya. Kemudian dibiasakan untuk ruang tunggunya juga ada jarak, tidak perlu berdekatan. Kemudian juga cuci tangan. Jadi sebelum masuk rumah sakit, pasien wajib cuci tangan. Ya, kami sudah siapkan. Nah, pada waktu di dalam, kalau misalkan
dia batuk-batuk, langsung diberikan masker. Oh iya. Ya. Nah, yang pasti ruangannya itu kami desinfektan. Ya, terus lebih tunggu ya. Ya, betul. Ya. Mungkin sedikit tambahan tadi supaya tidak damis bahwa tadi katakan ruang perawatan COVID gratis, betul, selama dia berada dirawat di ruang khusus COVID. Oh iya. Jadi kalau penyakit COVID ini dirawat memang di ruang khusus. Kami sudah merancang satu ruangan, satu lantai itu khusus COVID. Ya, jadi khusus COVID ini begitu ada diagnosa COVID pasti dirawat di sana. Nah, selama dirawat di sana, memang jadi tanggungan kita. Dari situ pasiennya tidak perlu bayar. Tapi kalau ada komorbid itu ternyata kalau misalkan selesai pengobatan rapid test, ketika Yana 2 kali rapid test negatif, artinya selesai pengobatan. Tapi ada komorbid, misalkan ada diabetesnya, ada hipertensinya, atau ada gagal ginjalnya yang harus lanjut ke hemodialisa, gitu. Nah, itu menjadi tidak ditanggung. Kecuali dia punya jaminan kesehatan, bisa BPJS atau asuransi kesehatan, mungkin itu yang ditanggung oleh asuransi lainnya. Oke, ditanggung BPJS ya, Dok? Ditanggung oleh pemerintah Kemenkes ya. Ya, tapi ada wacana kelihatannya memang menjadi BPJS tenaga kerja ya, penyakit akibat pekerjaan. Baik, dokter, ini banyak yang bertanya seputar rumah sakit UKM nih, Dok. Ya. Dari Henry Salim, apakah rasio kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan Kota Bandung UKM dengan yang terpapar rumah sakit sendiri dibandingkan penderita, apalagi menghadapi yang konon bakal ada second wave ini, Dok? Kalau di rumah sakit UKM sendiri, saya rasa cukup aman, cukup tersedia, nggak usah khawatir. Tapi kalau di rumah sakit lain, saya tidak bisa kerja. Tapi memang beberapa hari ini agak menurun, cuman ya kita harus waspada. Kami tenaga kesehatan begitu melihat banyak kerumunan di supermarket, itu jujur agak sedikit riskan juga ya. Iya, kebetulan ini ada pertanyaan yang mirip dengan jawaban dokter dari Diva Nevets. Katanya bagaimana sih cara melakukan physical distancing ketika menunggu di mall, ketika normal nanti. Kemarin dia melihat ada beberapa kelompok masyarakat tidak mengindahkan jarak dalam menunggu. Ini gimana, Dok? Ya itulah, perlu edukasi, perlu penjelasan yang terus-menerus, tingkat kesadaran juga, nggak bisa seperti membalikkan tangan ya. Kebiasaan-kebiasaan ini tentu harus bertahap dilakukan terus-menerus. Memang ya kalau seperti itu ya yang ngerti agak mundur saja daripada ikutan berdesakan. Iya. Ya, jadi kita yang malas saja ya. Betul. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan banyak ditanyakan oleh kebanyakan orang, terutama ibu-ibu ya. Dari Ibu Lani Saputra, memasuki new normal, banyak dijual masker, Dok, dari mulai yang murah masker kain yang sekitar 2.500 per sampai masker yang mungkin seperti S95 yang 300 ribuan mungkin bervariasi harganya. Kemudian ada yang juga masker dilapis tisu. Seberapa efektif, ada amankah masker tersebut untuk kita pakai sehari-hari? Seberapa efektif masker? Jadi seperti tadi sudah kita sampaikan, mungkin yang di 2.500-an itu mungkin masker kain ya, digunakan untuk masyarakat yang sehat, artinya yang tidak bergejala sakit lah, untuk keseharian. Tapi kalau masker bedah itu dipakai oleh orang yang sakit dan tenaga medis. Nah, kalau N95 digunakan oleh tenaga medis atau dokter yang merawat pasien di ruang khusus, khusus penyakit. Iya, jadi kalau kita mau menyumbang alat pelindung diri buat tenaga medis, APD yang disarankan salah satunya masker N95 ini ya, Dok ya? Di antaranya. Nah, dokter, ini tentang penderita yang meninggal, Dok. Jasad penderita COVID-19 ini kan katanya kalau sudah
beberapa jam meninggal, virusnya tidak menular. Nah, kemudian tetapi banyak pihak masih menolak penguburan jenazah dari penderita COVID ini, Dok. Kemudian ini bagaimana, Dok, pendapat dokter tentang penolakan ini, dan tetap saja ternyata ada yang melanggar ketika dari rumah sakit mau dikuburkan, tetapi diambil keluarganya mungkin untuk dimandikan, dan malah mereka tertular karena masih di bawah 4 jam mungkin, Dok. Bagaimana Dokter Koko bisa memberikan pandangannya tentang hal ini? Ya, jadi memang jenazah yang meninggal karena COVID tentu di tubuhnya kan ada virusnya, ya, ada virusnya, dan itu kami lakukan harus segera dimasukkan ke kantong jenazah dengan ada prosedurnya dan langsung dimasukkan ke dalam peti jenazah dengan prosedur juga, artinya kita lakukan seperti seharusnya bahkan sampai di wrapping, ya kan, itu tidak boleh dibuka lagi. Gitu ya, Dok, ya. Jadi tidak ada alasannya, Dok, ya, sebetulnya ya. Ya, itu hanya untuk mencegah penularan kan. Iya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau sudah di rumah sakit dibungkus kemudian dikemudikan, sebenarnya aman ya, aman ya. Tapi mungkin untuk yang melaksanakan pemakamannya juga harus tetap pakai APD ya, Dok. Ya, jangan merasa udah aman. Iya, betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, penanganan medis apa yang dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit, mungkin UKM ya, terhadap para pasien agar mereka dapat segera sembuh. Jadi penanganan apa, pengobatan apa yang dilakukan oleh UKM yang mungkin berbeda dengan rumah sakit lainnya supaya pasien tidak segera sembuh? Oke. Jadi kami tentu membuat, karena ini waktunya lama, waktunya panjang, dan tidak boleh dibesuk, ya, tidak boleh nengok. Nah, jadi tentu kami membuat bagaimana suasana di dalam rumah sakit itu menjadi suasana yang nyaman, ya, yang nyaman sehingga pasiennya tidak merasa ya kan dikucilkan, ya, saya tidak menengok, merasa terbuang, gitu kan. Jadi pasiennya bisa kita jelaskan, bisa video ya dengan keluarganya, atau barangkali kita membuat permainan-permainan dan sebagainya. Kami pernah merawat pasien anak dan saya nggak bawa rekamannya di semacam TikTok gitu ya. Jadi mereka sampai narik goyang-goyang gitu. Jadi akhirnya anaknya juga. Oke. Nah, Dok, ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Saya lihat juga miris juga melihat banyak juga TikTok, kemudian rekaman video dari tenaga medis yang mereka sudah TikToknya mulai TikTok yang menyedihkan ya. Mereka sudah bilang terserah Indonesia, terserah, karena kelihatannya mereka berjuang di depan, mereka meninggalkan keluarganya, bahkan tidak sedikit ya yang meninggalnya karena terpapar COVID, lebaran juga nggak bisa pulang, dan mereka dibalas dalam tanda kutip oleh keluarga yang tidak patuh ini dengan ketidakpatuhannya. Apa komentar dokter ini, mungkin bisa memasangkan sesuatu nih untuk pemirsa di rumah? Boleh, nanti barangkali kita akan tayangkan ya yang ada bagaimana orang kesehatan sampai berpakaian seperti boleh itu. Silakan kita lihat ya. Kalau mereka ini gimana, pas dokter sendiri gimana sih, Dok, ya, melihat kebantuan ini, Dok? Nah, ini apa di pelayanan rumah sakit untuk kami bisa. Jadi setiap pasien dicek suhu tubuhnya, cuci tangan, kemudian kalau batuk juga. Nah, ini kita desinfektan, sterilin, ya. Jadi nggak usah khawatir, ini pasti bersih. Terus ambulans juga kita desinfektan. Itu setiap seragamnya seperti itu, dan itu tidak mudah, ya. Dan tidak bisa buat kecil nih, ya, selama berjaga itu.
Dok, katanya pakai itu sekali pakai langsung buang atau gimana, Dok? Ya, ada yang sekali pakai langsung buang, ada yang bisa reuse. Oke, tapi reuse kan itu bahan dibersihkan. Oh iya, dicuci Dulu ya. ya. Iya. Jadi ini sampai sebegitunya. Jadi kita kelihatan itu kayaknya panas loh dipakai baju itu ya, Dok. Berkeringat. Iya, iya. Ya itu jadi kira-kira yang mungkin ada beberapa perawat atau itu kok kita rasanya sudah berpakai seperti itu di luar kok nganggap enteng banget gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu yang terjadi kali ya. Tiap hari mereka juga berpikir apakah ini praktek untuk hari terakhir atau tidak ya. Ya, dan mereka itu tidak bisa pulang ke rumah tuh. Sama sekali ya? Tidak. Jadi mereka ditaruh di rumah satu ya. Oh. Jadi kita punya kebijakan 2 minggu mereka gratis. Jadi mereka isolasi, kemudian setelah itu masuk lagi. Jadi ketika mereka pulang juga mungkin mereka harus isolasi dulu sendiri 14 hari enggak juga sih. Karena jadi gini, kalau udah berpakaian seperti tadi, itu namanya tidak kontak erat. Jadi kalau tidak berpakaian yang mencukupi, kita ada level 1, level 2, level 3. Jadi kalau dirawat di ruang COVID, kita pakai level 3, ya aman. Iya, buat perawat, buat dokter aman. Jadi mereka pulang ke rumah, asal udah mandi apa ya nggak ada masalah. Iya, iya. Hanya kekhawatiran saja. Kalau misalkan ada yang ditolak, khawatir menular, itu stigma yang salah. Oke. Kalau pengobatan itu kan holistik, tidak hanya pengobatan secara medik, tetapi juga ada pengobatan lain berupa seperti dorongan, motivasi, dan yang lainnya. Apakah faktor penyembuh lain menurut dokter bagi para pasien selain penanganan medis dan pemberian obat-obatan? Apakah ada dorongan motivasi tertentu atau sekalian dokter mau menyemangati? Pasti mungkin salah satu di antara pemirsa sedang menderita sakit ini, Dok. Silakan. Ya, dan pasti penyakit ini bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ya, jadi di samping pengobatan yang sedang dijalankan, berdoa, ya, doa pada Tuhan, minta sesuatu, ya, karena ketika kita minta mujizat, minta cepat sembuh, dan yakin diri sendiri bahwa penyakit ini bisa sembuh, ya, dengan menjaga, mengikuti nasihat dari dokter, mengkonsumsi obat-obatan dengan baik, dan ya, di samping suplementasi ya, Dok. Oh pasti itu sih ini ada suplemen kesehatan ya yang bisa digunakan. Tapi suplemen yang digunakan ini bukan berarti obat ya. Suplemen ini tidak bisa mengatasi penyakit, hanya meningkatkan daya tahan tubuh aja. Seperti Kang Yana tadi bilang, kalau kita mau cepat sembuh, kita harus meningkatkan kalau kita terdorong motivasi, punya fighting spirit yang kuat ya, Dok ya. Setuju. Baik, dokter mungkin silakan mau menyemangati yang sedang sakit, mangga, Dok. Ya, mungkin ini sedikit aja anjuran ini dari ada Ida. Ini masih tinggi. Nah, jadi tidak benar nih kalau ada kelompok anak ini tidak rentan terhadap COVID-19. Oh, anak kecil bisa juga, Dok? Oh, bisa. Bayi juga bisa. Oh ya? Bayi bisa, ya. Tapi atau ada informasi kepada saya sampaikan khawatiran juga, anak usia dini sebaiknya di rumah saja, ya, dalam lingkungan keluarga, dalam bentuk simulasi, berbagai ranah perkembangan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang oleh anggota keluarga yang sehat pastinya. Ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran lagi usia sekolah dan remaja sebaiknya tetap dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, mengingat sulit melakukan pengendalian transmisi pada waktu terbentuk kerumunan. Nah, misalkan di satu sekolah ada satu orang saja anak ya yang terkena COVID-19. Nah, satu gedung sekolah anak tersebut
kalau anak itu tidak bergejala menjadi ya. Kalau muncul keluhan ringan seperti batuk pilek itu akan menjadi ODP ya. Dan kalau muncul gejala berat seperti sesak nafas dan langsung gejala PDP ya, Dok. Langsung menjadi PDP. Ya, ya. Nah, pertanyaannya apakah kita siap gitu kan? Ya, ya. Nah, jadi mungkin lebih bijaksana kita menjaga diri sendiri, ya, keluarga kita, sahabat kita, relasi kita, tetangga kita, ya, untuk bersama-sama. Dan ya, yang paling penting stigma bahwa penyakit ini bukan penyakit yang menyeramkan harusnya ya. Jadi kalau ada pasien yang terkena, seolah-olah keluarganya ini dijauhi. Iya. Dijauhi. Jangan juga ya, Dok. Jangan juga. Justru harus diberi support. Iya, juga termasuk para perawat dan tenaga medis. Ya. Memang cara orang melihat mungkin budaya di barat mungkin lebih positif ya. Orang lewat tenaga medis malah disemangati, dihormati. Ya. Dok, mungkin waktunya nggak banyak lagi, kita sudah mau sampai di penghujung acara, dan yang penting sih kita juga sebagai warga Simau Belaga mendoakan supaya dokter tetap sehat juga, supaya dokter dan rekan-rekan medis tetap semangat, Dok ya. Semangat. Buat kami, Anda semua lah pahlawan, Dok. Ya, terima kasih. Baik, selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini dalam ngobrol-ngobrol dengan Yana dan Dr. Koko. Dan acara ini digagas oleh keluarga besar alumni Semak 1 PPKM Bandung bekerja sama dengan tim peduli COVID-19, GKI Klasis Bandung, GKI Arca Manik, GKI Pasir, dan GKI Taman Cibunut Bandung. Terima kasih untuk Anda semua yang telah bergabung bersama kami di saluran YouTube secara live. Dan bila Anda ada pertanyaan, mungkin Anda bisa menghubungi kami, panitia, dan akan kami teruskan ke narasumber yang terkait. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami berdiri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.